Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Podcast kita, bincang-bincang kita. Oke. Kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam episode sekian. Dan tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang terkait dengan kegiatan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Di samping saya, sudah ada Ananda yang cantik di sebelah saya yang akan berbagi informasi, pengalaman untuk kita semua, dan beliau bernama Ananda Dewi Maritsa. Oke, kelas 11 MIPA 7 di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Maritsa. Waalaikumsalam Pak Isa. Alhamdulillah sehat tahun ini? Alhamdulillah sehat. Pasti selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah, Mbak Maritsa, ini kita mengucapkan terima kasih ya sudah berkenan datang ke podcast SMA 1 Yogyakarta untuk berbincang-bincang. Nah, biasanya nih Mbak, di dalam podcast kita ini kita akan berbagi informasi Mbak terkait dengan kegiatan-kegiatan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Karena kita tahu di SMA MUHI atau SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini aktivitasnya banyak sekali. Padat banget ya Pak. Nah, salah satunya yang akan menjadi narasumber kita adalah beliau Mbak Dewi Maritsa, kelas 11 MIPA 7 saat ini. Mungkin kalau 1 tahun ke depan beliau sudah kelas 12. Iya, kelas 12 dong. Nah, Mbak, kita mau tanya-tanya dulu nih Mbak. Boleh. Seputar dengan kabarnya Mbak Maritsa, khususnya aktivitasnya dulu. Nah, aktivitasnya apa saja sih selama menjadi pelajar di SMA MUHI atau di rumah nih? Oke, kalau mungkin aku aktivitasnya sekarang lagi mulai fokus buat siapin kelas 12 kayak belajar, terus Persiapan ini kelas lagi 12 ya? Iya, Oke. lagi cari-cari les juga Pak gitu. Kayak mau buat fokus karena aku pengen di kelas 12 nanti aku pengen dapat jalur undangan gitu. Amin, amin. Amin ya Allah. Karena ya itu pengen masuk di jalur undangan terus dapat SMA universitas favorit gitu. Oke. Bismillah UGM ya Pak. Amin. Amin. Iya. Dan tentunya ada jurusan yang ingin Mbak Maritsa ingin masuk ya? Iya. Apa Mbak kira-kira jurusannya itu? Kalau dari aku pribadi sih pengennya ilmu komunikasi. Oke. Karena passion aku emang ada di situ Pak. Iya, Cuman ya. setelah berbincang-bincang sama orang tua minta di akuntansi aja. Oke. Jadi kayak yang mungkin agak melenceng karena saya jurusan IPA kali ya. Iya. Jadi agak melenceng ke IPS. Ya makanya dari itu aku mau fokus aja nih di akuntansi. Di akuntansi. Tentunya ridho orang tua tuh kan membuka jalan ya Mbak Iya. ya? Oke, mantap nih. Siswa MUHI mah kayak gini nih. Iya, jas. Ya, Mbak Maritsa, selain persiapan untuk kelas 12 dan masuk perguruan tinggi nantinya yang telah dipersiapkan secara matang nih, tentu ada suplemen-suplemen kegiatan lain nih Mbak. Iya. Nih. Boleh Mbak dikasih tahu suplemen kegiatannya apa saja selain untuk mempersiapkan masuk PTN ya? Apa saja mungkin dari ekskul atau dari kegiatan-kegiatan di rumah tuh apa saja Mbak? Mungkin aku biasanya sih kalau sampai rumah ya kadang rebahan dulu ya Pak. Karena udah capek banget dari Iya. pagi sampai sore terus ini karena kan aku juga bisnis puding. Oh, bisnis puding? Iya, Online? online. Oh. Jadi untuk pemesannya itu H-1 gitu Pak. H-1 sebelum hari H. Jadi kayak dari akunya sama keluarga juga biar bisa prepare dulu gitu. Pantes nih akuntansi ini disaranin nih ya. Iya, harus ini. Terus habis itu juga palingan ya kayak masak-masak kayak coba-coba resep yang ada bahannya di rumah aja sih gitu. Kemarin sih sempat bikin roasted milk tea. Itu terus waktu ada di keluarga besar juga bikin apa namanya makaroni melted gitu. Ya udah jadi kayak yang enjoy aja di rumah kayak yang ada bahannya ya udah kita kelola gitu aja sih. Oke, nah kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dimanapun Anda berada, inilah dia Mbak Dewi Maritsa. Selain aktif dalam dunia belajar untuk persiapan PTN, tadi juga disampaikan nih ke hobi ya, mungkin hobinya itu ternyata dalam bidang jual beli, memasak juga. Dan ini dia yang akan jadi pembahasan kita terkait dengan ekstrakurikuler cooking class ya. Nah ini dia satu linear nih Mbak, Iya, satu linear berarti
di dalam suplemen kegiatan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Mbak Maritza juga fokus di bidang ekstrakurikuler cooking class ya? Iya. Nah, di antara sebanyak kita tahu ya, iya. puluhan iya. ekstrakurikuler di SMA MUHI, dari basket dan lain sebagainya. Kita sudah tahu nih cuplikan kisi-kisinya kalau Mbak Maritza ini suka masak. Apakah itu saja menjadikan alasan Mbak Maritza memilih ekstrakurikuler cooking class? Sebenarnya sih kan mungkin hobi itu biasanya bisa ngalir aja ya Pak. Nah mungkin dari kecil tuh kan saya suka main masak-masakan sama saudara-saudara saya juga. Terus juga apa namanya pengen tahu nih, makanya ya alhamdulillah banget aku bisa masuk di MUHI, terus ketemu sama ekstrakurikuler cooking. Iya. Itu apa namanya kayak mungkin passion aku di sini nih, aku mau lanjutin. Jadi kayak yang biasanya masak tuh potongannya kok kebesaran, terus cara pegang pisaunya yang baik dan benar itu bagaimana. Jadi ya bersyukur banget ya di MUHI ini ada ekstrakurikuler cooking. Ya. Jadi kalau kita otodidak mungkin kita bisa ya, tapi secara klinik katakanlah, secara teknis itu kita jadi bisa tahu ini. Oh ternyata kalau motong itu nampannya harus beda antara mungkin sayur dengan daging gitu ya, harus dipisah, dan ukuran potong itu untuk mungkin memasak sate ataupun tumis itu ada prosedurnya. Nah di situ kira-kira hal yang menarik yang dari Mbak Maritza itu dapat. Ternyata mungkin kalau kita mengenal ini sekolah menengah atas bukan SMK ya, ya tata boga menjadi salah satu alternatif yang disuguhkan ya untuk SMA MUHI. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, selain tadi secara prosedural, apalagi yang bisa Mbak pelajari terkait dengan ekstrakurikuler cooking tadi? Mungkin ini sih kayak mengenal lebih banyak bumbu kan biasanya kalau di rumah tuh ya udah kan yang saya tahu itu berambang bawang cuma buat ngeharumin aja gitu kan. Sebenarnya perbawangan itu sih penting Pak bagi saya karena mungkin kalau misalkan nih kita nggak ada berambang bawang di rumah kan bingung ya, jadi nggak bisa buat masak apa-apa. Nah dari cooking ini saya belajar nih bisa digantikan dengan bawang bombay sebagai kayak aroma dari masakan tersebut gitu. Jadi banyak sih dari bahan-bahan, terus cara memotong, terus cara memasak yang baik dan benar. Yang biasanya kan kalau saya itu suka apa-apa tinggal masuk, gelesreng, selesai gitu kan Pak. Tapi di sini saya belajar, cara numis bawang tuh kayak gini. Apinya harus segini. Terus minyaknya nggak boleh kebanyakan. Jadi kalau nggak boleh terlalu gosong juga gitu. Dan harus bisa mengangkat si bawangnya ini tuh menjadi rasa yang sedap gitu. Sedap. Jadi biar bisa menarik perhatian sekitar gitu, maksudnya biar orang sekitar tuh juga suka dengan hasil masakan kita gitu. Perfect. Harus perfect kalau masak gitu. Karena memasak itu seni ya Mbak ya? Iya. Seni. Dan ada seninya tersendiri. Ini saya tangkap ya teman-teman yang di rumah atau kawan-kawan. Ini Mbak Maritza salah satu dari sekian siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler tata boga atau cooking class gitu ya. Ternyata di generasi milenial ini masih ada loh yang harus menimba dan harus menggayuh ilmu lagi khususnya dalam dunia memasak ini. Nah ada motivasi yang menarik terkait dengan cara menumis, cara memotong, cara memasak, bahkan apakah nanti Mbak atau mungkin kemarin waktu pelatihan cooking class atau tata boga itu diajarkan pula jenis-jenis masakan nih. Kalau di Indonesia nih biasanya gini nih, kalau di Eropa seperti ini. Apakah kompleks seperti itu Mbak? Iya ada di sini. Oh contohnya apa aja nih? Kalau ini kemarin kayak yang Nusantara ya, aja sih lokal Pak. berarti ya? Iya lokal. Oh gitu. Cuman kalau yang Eropa kayaknya belum ada. Cuman sempat disampaikan materinya juga, tapi belum dipraktekkan gitu. Iya, mungkin bahan-bahannya besok spaghetti, hamburger atau pizza mungkin ya Kak. Iya. Nah, untuk itu tentunya Mbak Maritza juga sudah banyak karya nih masakan-masakan. Nah, kira-kira selain tantangan-tantangan yang perlu Mbak sampaikan itu, adakah Mbak kehati-hatian dalam memilih ekstrakurikuler? Kalau menurut aku sih mending apa yang kalian suka itu yang masuk suka. Ya yang pertama yang suka yang karena wajib disukai teman-teman. Wajib disukain karena kalau misalkan nih aku suka masak tapi aku tiba-tiba ikut basket kan itu kayak melenceng gitu kan Pak. Jauh dong. Jauh banget jadi mungkin mesti bakal izin bisa izin 3 kali atau bahkan setiap ekstrakurikuler nggak bakal
nggak datang. Kalau gitu itu kan. salah ekskul, ya. Kalau itu salah ekskul, terus juga dari kemantapan kita, Pak. Mantep dulu. Wah. Apa kata hati diikutin gitu. Wih, tuh. Terus mungkin apa ya? Tadi sudah yang disukai, mantap. Terus apa, Mbak? Biasanya sharing dulu sih sama guru BK, terutama guru BK nih, kayak kan guru BK tuh yang tahu tentang kita ya Pak, passion kita ada di mana. Nah mungkin dengan ada teman-teman kalau misalkan ragu nih, aku suka masak, tapi aku kan di sini ada nih Pak ekstrakurikuler lomba bahasa gitu ya. Betul, bahasa Inggris, iya. Indonesia. Nah mungkin di situ kayak yang aku pengen ambil dua-duanya, tapi di waktu yang bersamaan tuh bisa apa enggak. Nah itu mungkin bisa kalian konsultasiin lagi di guru BK, terus juga bisa sharing-sharing atau cerita sama orang tua gitu. Oke, Mbak Marisa juga sudah menjalani hal itu ya? Udah, Oke, tentunya. apalagi ini sudah penghujung terakhir kelas 11. Iya. Berarti kan sebentar lagi sudah purna untuk mengikuti ekstrakurikuler dengan nilai yang sempurna. Ya, keren. Nah, Mbak Marisa ini kan tadi ada saran-saran keren. Tentunya kan masih ada yang bertanya-tanya nih, mungkin yang di rumah. Gimana kalau ingin bergabung dengan SMA MUHI, hal menarik apa yang tentunya wajib dicoba atau diikuti oleh teman-teman yang mau bergabung dengan SMA MUHI? Apa saja kira-kira menurut pandangan Mbak Marisa ini? Kalau dari pandangan saya, MUHI itu keren. MUHI itu keren, bagus. Karena menurut aku ya emang pelajarannya banyak, tapi di situ semua tuh bisa kita ambil hikmahnya, Pak. Kita serap ya. Iya, kita serap ilmunya, kita ambil hikmahnya. Kalau misalkan ada nih dari SMP negeri, tapi dia nggak masuk di SMA favorit. Nah, bisa nih kalian coba gabung di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan kebetulan ya Pak, saya itu kan dari SMP IT Alam Nurul Islam. Dan ternyata di satu sisi saya juga membawakan nama baik di SMP saya, dan kebetulan kemarin dapat informasi dari guru waktu fortasi ya, guru saya di SMP itu bilang nanti ada lomba 4 anak masuk MUHI gitu kan. Aku kayak wow, luar biasa banget. Adik kelas ya. Oke. Iya, ya luar biasa MUHI gitu. Itu juga banyak sekali pilihan-pilihan eskulnya, terus tentunya sistem pembelajarannya tuh banyak yang menarik gitu Pak. Asik. Ini Mbak Marisa tadi keren banget nih. Iya. Terutama apa tadi? Terutama IPA. Terutama IPA. Walaupun agak stres-stres dikit tapi enjoy, kita bisa menikmati. Jadi kayak biasanya yang SMP itu kan biologi itu hanya meneliti beberapa bagian saja. Yeah. Nah kalau di SMA ini, terutama di MUHI nih bisa meneliti dari akar sampai daunnya atau bisa sampai buah-buahnya gitu Pak. Jadi bagi teman-teman yang suka tantangan, wajib nih masuk MUHI ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dewi Marisa atas berkenannya diwawancarai serta berbagi pengalaman khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, kawan-kawan perlu diketahui juga Mbak Dewi Marisa ini juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Salah satunya kegiatan pameran ya Mbak ya, pameran kuliner yang di tingkat nasional ataupun di tingkat wilayah. Ini juga sudah sering, kemarin juga kementerian juga ikut ya Mbak ya, pameran-pameran di tingkat kementerian. Nah ini dia salah satu peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang bergelut dalam dunia tata boga. Nah terima kasih Mbak Marisa sekali lagi, salam untuk keluarga di rumah. Iya. Mau kasih sedikit motivasi Boleh sekali, silakan. Buat adik-adikku, buat teman-teman sekalian yang ada di rumah, jangan lupa masuk di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Karena SMA ini SMA terbaik, SMA favorit se-Indonesia. Terus juga buat yang pengen masuk boga kayak aku, yang pertama itu tantangannya banyak. Yang pertama adalah jangan takut gosong, jangan takut nanti kepletikan minyak. Karena kalau misalkan masak dan sebagainya itu ada resikonya masing-masing. Jadi ya udah, misalkan nggak enak kita coba lagi karena aku dasarnya juga masakan nggak enak terus udah nggak masaknya, enggak, jangan. Jadi kalian harus berarti aku kurang ini nih, nah kalian harus lebih giat lagi mencari titik kesalahan dari masakan tersebut gitu. Asik. Jadi semuanya memang perlu tantangan dan harus dicoba. Iya, wajib banget. Resep
Baik, teman-teman dan kawan-kawan SMA Muda 1 Jakarta serta Mbak Dewi Marisa, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast kami di episode ini. Tentu silakan bagi teman-teman atau kawan-kawan yang ingin request, kemarin kan requestnya tentang tata boga nih. Nah, silakan klik atau ketik kolom chat ya di YouTube SMA Muda 1 Yogyakarta. Untuk itu pada episode kali ini kami undur diri dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.